Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Keling adalah kerajaan di Jawa bagian tengah yang sempat dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Sima. Ia digambarkan sebagai pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di kerajaan tersebut. Kerajaan ini terkadang juga disebut Kerajaan Holeng. Sumber sejarah utama dari Kerajaan Kalingga adalah dari berita Cina dinasti Tang. Sumber lainnya adalah prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Melalui peninggalan sejarahnya tidak banyak informasi yang dapat kita ketahui. Lokasi Kerajaan Kalingga. Lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Meskipun belum dapat dipastikan, tapi kebanyakan peneliti dan sejarawan menyepakatinya. Berikut adalah runutan argumennya. Menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga ada Poli, Bali sekarang. Di sebelah barat Kalingga terdapat Tupoteng, Sumatera. Dari berita tersebut tampak jelas bahwa Kalingga terletak di Jawa Tengah. Kemudian, melanjutkan deskripsi lokasi Kalingga dalam berita Cina. Di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla, Kamboja, dan sebelah selatan berbatasan dengan samudera. Oleh karena itu, lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah atau di sebelah utara Gunung Muria. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga dapat ditelusuri dari Candi Angin, prasasti Tukmas, dan berita Cina dinasti Tang. Namun, kebanyakan peninggalannya tidak berisi informasi yang jelas dan hanya berupa potongan informasi yang sulit untuk dirunut. Contohnya, dari namanya saja, nama Kalingga berasal dari Kalinga, sebuah kerajaan di India Selatan. Diperkirakan hal tersebut merupakan salah satu bukti lain bahwa India dan Nusantara telah menjalin hubungan diplomatik yang erat. Namun, terdapat sumber yang mengatakan bahwa kerajaan ini sejarahnya bahkan sama dengan Tarumanegara, yakni didirikan oleh pengungsi India yang kalah perang di sana dan mencari perlindungan di Nusantara. Berikut adalah berbagai peninggalan dan sumber sejarah yang dapat dicermati untuk mempelajari Kerajaan Kalingga. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas. Tukmas. Prasasti ini ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, di Dusun Dakau, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Isi prasasti menjelaskan mengenai mata air yang amat bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut diibaratkan sama dengan Sungai Gangga di India. Terdapat gambar-gambar lambang Hindu seperti keong, kendi, trisula, cakra, bunga teratai, dan kapak di dalam prasasti.
Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti menggunakan aksara Kawi dalam bahasa Melayu kuno. Diperkirakan prasasti ini telah ada dari sejak abad ke-7 Masehi. Prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya yakni Dapunta Salendra, anak dari Santanu dan ibunya yang bernama Badrawati. Sementara istrinya bernama Sampula. Di kawasan pantai utara Jawa Tengah berkembang kerajaan bercorak Hindu Siwais. Catatan ini menunjukkan adanya hubungan Kalingga dengan Wangsa Sailendra dan Kerajaan Medang yang berkembang kemudian di Jawa bagian tengah bagian selatan. Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karena letaknya yang sangat tinggi, berangin, namun boleh dikatakan tidak roboh tertiup angin, maka candi ini dinamakan Candi Angin. Menurut para peneliti, Candi Angin bahkan lebih tua dari Candi Borobudur. Beberapa ahli malah berpendapat bahwa candi ini dibangun oleh manusia purba karena belum terdapat ornamen-ornamen Hindu-Buddha. Candi Bubrah. Candi Bubrah merupakan salah satu candi Buddha yang berada dalam kompleks Candi Prambanan. Tepatnya, di antara percandian Rara Jonggrang dan Candi Sewu. Candi ini ditemukan di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini diperkirakan terbuat dari batu andesit. Namun, yang tersisa dari candi ini hanyalah reruntuhan setinggi 2 meter saja. Saat ditemukan terdapat beberapa arca Buddha, namun wujudnya sudah tidak utuh lagi. Disebut Candi Bubrah karena candi ini ditemukan dalam keadaan rusak yang dalam bahasa Jawa adalah bubrah. Perkiraan para ahli, candi ini dibangun pada abad ke-9 pada zaman Kerajaan Mataram kuno yang masih berhubungan dengan Kerajaan Kalingga.
Situs Puncak Sangalikur. Situs ditemukan di puncak Gunung Muria, yakni Ratawu, tidak jauh dari Kecamatan Keling. Di area situs ditemukan 4 arca batu, yakni Arca Batara Guru, Narada, Togok, Wisnu. Hingga saat ini belum dapat dipastikan bagaimana keempat arca tersebut dapat diangkut ke puncak gunung, mengingat medan pendakian yang begitu berat. Selain keempat arca tersebut, prasasti Rahtaun juga ditemukan pada tahun 1990 oleh Profesor Gunadi dan 4 stafnya dari Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta. Di kawasan situs juga ditemukan 6 tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah hingga menjelang puncak gunung. Masing-masing diberi nama pewayangan seperti Bambang Sakri, Abioso, Jonggring Saloko, Sekutram Pandu Dewonoto, dan Kamono Yoso. Berita dari Cina mengenai Kerajaan Kalingga. Berita atau catatan dari negeri Cina mengenai Kalingga meliputi catatan dinasti Tang, catatan Ising, naskah Ling Wai Taita, hingga ke dinasti Ming. Berikut adalah pemaparannya. Catatan dinasti Tang. Dinasti Tang memberikan beberapa keterangan sebagai berikut. Kalingga terletak di lautan selatan. Di sebelah utaranya terletak Tahenla atau Chenla Kamboja. Di sebelah timurnya terdapat Poli, Pulau Bali, dan di sebelah barat terletak Pulau Sumatera. Ibu kota Kalingga dikelilingi oleh benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Raja atau ratu tinggal di suatu bangunan besar yang bertingkat, beratap daun palem dan singgasananya terbuat dari gading. Penduduk kerajaan Kalingga sudah pandai memproduksi minuman keras dari bunga kelapa. Kalingga menghasilkan produk kulit penyu, emas, perak, kula, badak, dan gading gajah. Catatan ini juga mengisahkan bahwa sejak tahun 674 rakyat Kalingga berada di bawah kekuasaan Ratu Sima. Digambarkan bahwa Ratu Sima adalah sosok ratu yang adil dan bijaksana. Kerajaan Kalingga pada masa pemerintahannya merupakan kerajaan yang aman dan tentram. Catatan Ising. Catatan Ising 664–655 Masehi menyebutkan bahwa pada abad ke-7, Tanah Jawa menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinaya. Pusat yang dimaksud adalah Kalingga. Di sana ada pendeta bernama Wining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke bahasa Mandarin. Ia bekerja bersama dengan pendeta Jawa bernama Jana Badra. Kitab terjemahan tersebut antara lain memuat cerita mengenai nirwana.
Naskah Ling Waitaita pada abad 12 Naskah Ling Waitaita dari Cina menyebutkan bahwa Cepo atau Jawa disebut juga sebagai Poe Chualung. Ternyata, seiring perkembangan ilmu sinologi dan bahasa, para ahli memperkirakan bahwa Poe Chualung merujuk ke Pekalongan. Poe Chualung adalah penamaan suatu daerah pelabuhan di pantai utara Jawa pada masa dinasti Sung. Mereka menganggap bahwa pelabuhan Pekalongan adalah gerbang utama Jawa, sehingga Poe Chualung juga menjadi sebutan lain untuk Jawa. Tentunya, yang dimaksud adalah pelabuhan di Pekalongan. Catatan Dinasti Ming. Laksamana Cheng Ho dari Dinasti Ming pada tahun 1439 Masehi singgah di Pekalongan. Ia menyebut Pekalongan, Poe Chualung, sebagai Wucue yang berarti pulau yang indah. Sebutan tersebut diketahui dari catatan Mahuan, Sekretaris Laksamana Cheng Ho, yang menulis mengenai sebutan Wucue dari Laksamana tersebut di dalam bagian yang Osenglan, pemandangan yang indah-indah. Carita Parahyangan. Selain berita dari luar negeri, terdapat pula catatan lokal yang berhubungan dengan Kerajaan Kalingga. Berdasarkan naskah Carita Parahyangan yang berasal dari abad ke-16, Putri Maharani Sima, yakni Parwati, menikah dengan putra mahkota Kerajaan Galuh yang bernama Mandi Minyak yang kelak menjadi raja kedua dari Galuh. Ratu Sima memiliki cucu bernama Sanaha yang menikah dengan raja ketiga Galuh, yaitu Bratasenawa. Sanaha dan Bratasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya yang kelak menjadi raja Kerajaan Sunda dan Galuh 723–732. Setelah Ratu Sima meninggal pada tahun 732, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja Kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram, hingga akhirnya menjadi Mataram kuno. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkan kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan Barmawijaya atau Rakyayan Panaraban. Kemudian, Raja Sanjaya menikahi Sudiwara, putri Dwasinga, Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara, dan memiliki putra, yakni Rakai Panangkaran. Pendiri Kerajaan Kalingga, diperkirakan bahwa sebagai raja pertama, Prabu Wasumurti adalah pendiri Kerajaan Kalingga. Namun, lagi-lagi catatan sejarah mengenai kerajaan ini langka dan tidak jelas. Belum dapat benar-benar diketahui apakah Wasumurti adalah pendirinya atau bukan. Sementara itu, tulisan dalam prasasti Sojomerto yang menerangkan silsilah keluarga Kerajaan Kalingga mengungkapkan bahwa Dapunta Sailendra adalah pendiri Kerajaan Kalingga. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa pendiri Kalingga berasal dari keturunan dinasti Sailendra, yang kelak setelah Kerajaan Kalingga merupakan penguasa Kerajaan Mataram kuno. Silsilah Kerajaan Kalingga. Raja yang paling berpengaruh di Kerajaan Kalingga adalah tidak lain Ratu Sima yang dianggap sebagai raja yang paling adil, menjunjung tinggi hukum, dan bijaksana. Namun, keberhasilannya juga tidak dapat diraih tanpa silsilah keseluruhan dari kerajaan ini.
Berikut adalah urutan raja-raja yang pernah memerintah Kalingga. 1. Prabu Wasumurti, 594–605. Diperkirakan merupakan pendiri kerajaan Kalingga. Bukan hanya itu saja, dimungkinkan pula bahwa dengan mendirikan Kalingga ia juga menjadi asal-muasal kerajaan Mataram kuno yang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara. 2. Prabu Wasugeni, 605–632. 3. Prabu Wasudewa, 632–652. 4. Prabu Wasukawi, 652. 5. Prabu Kiratasingha, 632–648. 6. Prabu Kartikeyasingha, 648–674. 7. Ratu Sima, 674–695 merupakan raja kerajaan Kalingga yang dianggap paling berpengaruh, terkenal, dan berhasil membawa kerajaan ini ke masa kejayaannya. Ia adalah Ratu Maharani atau Raja Wanita pertama dari kerajaan ini yang membuatnya istimewa. Seakan telah menyerukan nafas feminisme yang kuat dari masa lampau yang kebanyakan masih menganut sistem patriarki. Kehidupan kerajaan Kalingga. Sistem pemerintahan kerajaan Kalingga diduga merupakan salah satu yang telah menjunjung tinggi peraturan atau hukum yang disusun. Rakyatnya diperkirakan sudah sangat melek terhadap hukum. Persidangan menteri juga sudah berjalan dalam mempertimbangkan hukuman terhadap rakyat bahkan kerabat atau pejabat kerajaan yang melanggar sekalipun. Kehidupan politik. Penguasa yang paling terkenal di kerajaan Kalingga adalah seorang raja wanita, Ratu, atau Maharani Sima yang memerintah sekitar tahun 674. Ratu Sima dikenal sebagai ratu yang tegas, jujur, dan bijaksana. Hukum ditegakkan seadil-adilnya dan musuh kerajaan sangat segan terhadapnya. Dikisahkan bahwa untuk mengetes kejujuran rakyatnya, Ratu Sima meletakkan pundi-pundi yang berisi emas di tengah jalan, kantung berisi emas. Kemudian membiarkannya sampai waktu yang lama. Setelah bertahun-tahun ternyata tidak ada satupun orang yang menyentuhnya. Namun, pada tahun ketiga dikatakan bahwa salah satu anggota keluarga istana yang tengah berjalan-jalan menyentuh kantung berisi emas tersebut. Hal tersebut diketahui Ratu Sima. Anggota keluarga itu akhirnya hendak diberi hukuman mati. Namun, berdasarkan persidangan para menteri, hukuman mati itu diperingan dengan hukuman potongan kaki. Karena bagian yang menyentuh kantung emas tersebut adalah kakinya. Tampak bahwa ia tidak membedakan baik rakyat maupun anggota keluarganya sendiri. Kehidupan ekonomi. Kepemimpinan Ratu Sima yang adil menjadikan rakyatnya hidup teratur, aman dan tentram. Sehingga tidak ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sosial dan ekonomi kerajaan ini. Mata pencaharian utama dari penduduk umumnya adalah bertani, karena wilayah Kalingga sangatlah subur. Selain itu, dalam berita Cina, disebutkan bahwa kerajaan Kalingga menghasilkan produk seperti kulit penyu, emas, perak, kula badak, dan gading gajah. Kehidupan agama. Kerajaan ini didominasi oleh agama Buddha. Agama ini berkembang pesat di kerajaan Kalingga. Dalam berita dari dinasti Sing, disebutkan bahwa tanah Jawa Kalingga tepatnya menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinaya. Melanjutkan penjelasannya, catatan itu mengatakan bahwa di sana ada pendeta bernama Wining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke bahasa Mandarin. Ia bekerja bersama seorang pendeta bernama Janabadra. Runtuhnya kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga kemungkinan diruntuhkan oleh kerajaan Sriwijaya.
Serangan Sriwijaya memaksa pemerintahan Kalingga untuk mundur hingga ke pedalaman Jawa bagian tengah atau bahkan Jawa bagian timur pada sekitar tahun 742–755. Sriwijaya akhirnya berhasil menguasai teritori Kalingga beserta jalur perdagangannya setelah sebelumnya telah berhasil menaklukkan Melayu dan Tarumanegara. Selain itu, alasan lainnya diperkirakan bahwa setelah kematian Ratu Sima, kerajaan ini sudah mulai mengalami penurunan pula.